Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya nggak nunjukin tutorial gimana caranya untuk memperbaiki barang-barang elektronik. Tapi kali ini saya mau khusus untuk ngejawab langsung. Semoga dengan jawaban berbicara langsung dari audio itu bisa lebih jelas untuk teman-teman supaya bisa memahami apa yang sebetulnya harus dikerjakan ya. Atau bagaimana keadaan sebenarnya dari sebuah perangkat elektronik yang rusak. Seperti yang satu ini, komentar dari Ahmad Zidan Zaki Gunawan. Gunawan ya? Itulah pokoknya pemirsa. Saya klik dulu deh. Zaki Guna... Ya, terlupa. Namanya panjang. Jadi, pertanyaannya adalah, Mas, saya ngeceknya dengan as. Kalau asnya bisa berputar ke kanan, ke kiri, juga bisa. Ini berarti spoolnya bermasalah. Apa cara ini betul, Mas? Makasih. Komentarnya di video cara cek kondisi spool kipas angin. Cara cek kondisi spool kipas angin itu ada banyak di dalam video saya, pemirsa. Jadi bisa langsung aja masuk ke channelnya, terus lihat di playlist kipas angin. Di sana satu video itu rata-rata nunjukin gimana caranya untuk analisis kerusakan kipas angin sebelum saya memperbaikinya. Yang pertama-tama harus kita miliki atau kita gunakan adalah avometer. Kita persiapkan dulu avometer analog, karena avometer analog penting banget di dalam memperbaiki sebuah kipas angin. Untuk tahu arusnya itu bisa masuk ke dalam spool apa enggak, kita pakainya avometer analog, pemirsa. Kita pakai skala X1, nanti kita bisa lihat kabelnya putus apa enggak, atau spoolnya putus apa enggak, atau thermal fuse-nya putus apa enggak. Dan kalau misalnya di video ini sih, saya juga tunjukin ke pemirsa gimana caranya cek kondisi spool kipas angin. Cuman untuk lebih spesifiknya, menjawab pertanyaan dari Ahmad Zidan Zaki Gunawan, Mas, saya ngeceknya dengan as. Kalau asnya bisa berputar ke kanan, ke kiri juga bisa. Ini berarti spoolnya bermasalah. Apa cara ini betul, Mas? Makasih. Gini, kalau misalnya kipas angin itu mati, terus waktu pemirsa buka casingnya, pemirsa bisa megang baling-balingnya saat itu, terus pemirsa putar baling-balingnya ke kanan lancar, ke kiri pun lancar juga. Artinya, itu spoolnya belum tentu bermasalah gitu. Itu jawabannya ya Mas Ahmad Zidan Zaki Gunawan. Jadi kalau misalnya kipas angin itu mati terus baling-balingnya Mas putar ke kanan dan ke kiri itu lancar, itu belum tentu spoolnya bermasalah. Bisa jadi spoolnya itu masih bagus. Cuman kenapa dia mati? Biasanya thermal fuse-nya putus. Nah, kalau misal thermal fuse-nya putus, kita harus ganti thermal fuse-nya atau kita jumper. Untuk cara jumpernya, cari aja di playlist di dalam channel ini, cari di playlist yang judulnya kipas angin dan cara memperbaikinya. Di situ banyak banget cara yang saya tunjukin untuk menjumper thermal fuse yang putus. Nah, pertanyaannya kenapa kok saya sering menjumpernya, enggak saya ganti dengan thermal fuse yang baru? Karena resikonya terlalu tinggi, pemirsa. Jadi yang namanya spool kipas angin itu, kalau misalnya udah sering digunakan, biasanya spoolnya lengket. Nah, kalau dia lengket, kalau kita bongkar, biasanya dia bakal mengelupas. Kalau misalnya dia mengelupas, nanti dia bakal nempel antara satu kawat dengan kawat yang lain. Kawat apa? Kawat spool. Kawat spool itu bisa disebut kawat Y-mile atau kawat enamel. Itu kalau misalnya terkelupas terus dia nempel, korslet sih enggak, cuman medan elektromagnetiknya tuh bisa berbeda. Jadi kadang-kadang dia mau muter ke kanan, mau muter ke kiri bingung gitu karena dia itu medan elektromagnetiknya nggak beraturan jadinya.
Sering tuh ada kejadian kayak gitu pemirsa. Jadi mau ganti thermal fuse karena thermal fuse-nya putus, dibongkar kipas anginnya sampai ngelihat spoolnya, terus ditarik spoolnya. Itu rentan banget spool itu rusak. Ya, jadi daripada repot-repot mengganti thermal fuse, mending di jumper aja. Pertanyaannya aman apa enggak kalau misalnya di jumper? Karena kan nggak pakai fuse lagi. Simpel aja pemirsa, kenapa saya sering menjumper, saya jarang mengganti thermal fuse. Biasanya kipas angin yang rusak thermal fuse-nya itu kipas angin yang umurnya udah setahun ke atas. Jadi kalau udah selama itu biasanya kondisi spoolnya itu udah nggak bagus. Kalaupun kita ganti thermal fuse-nya, ya resikonya seperti yang saya kasih tahu tadi. Kalau misalnya thermal fuse udah putus, berarti spool itu udah pernah mengalami overheating. Kalau misalnya overheating, dia pasti bakal putus thermal fuse-nya. Karena di atas 105 derajat Celcius, thermal fuse itu akan putus. Fungsinya, dia memutuskan arus. Thermal fuse itu adalah untuk nggak terjadi kebakaran di dalam thermal fuse itu. Di dalam spool itu. Cuman untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi kebakaran aja gitu pemirsa. Nah, kalau misalnya di jumper nggak pakai thermal fuse lagi, itu jarang ada kejadian sampai kebakaran. Kalau misalnya benar-benar panas terus putus kabelnya itu nggak mungkin. Biasanya sih kalau misalnya terlalu panas ya. Kalau misalnya udah di jumper terus dia terlalu panas, nanti dia bakal bau gosong. Nah, kalau misalnya bau gosong biasanya sang pengguna kipas angin bakal matiin kipas anginnya karena dia pun takut ya. Gitu aja sih, simpel aja. Kalau misalnya tanpa thermal fuse, kalau misalnya dia overheating nanti dia bakal kebakaran. Tapi overheating itu bakal terjadi akibat ya. Overheating itu bakal terjadi akibat asnya seret gitu. Kalau asnya seret itu dia nggak bakal mau muter, dia pasti bakal overheating. Nah, kalau yang pengguna kipas angin, ini kipas angin udah di jumper ya, terus pengguna kipas anginnya, misalnya pemirsa udah jumper kipas anginnya, jumper thermal fuse-nya, terus pemirsa pakai buat dinginin ruangan, pemirsa hidupin, terus tiba-tiba dia berhenti gitu. Otomatis pemirsa pasti nganggep itu rusak kipas anginnya, rusak lagi. Nanti pemirsa bakal matiin kipas anginnya. Sebetulnya kerusakan seperti itu bukan kerusakan karena thermal fuse atau jumpernya yang salah, tapi karena asnya nggak dibersihin, karena asnya kotor, karena debu yang udah masuk ke dalam as, dia bakal nempel di asnya, bakal ngumpul di bosnya, lama-lama dia bakal seret dan kipas angin nggak mau berputar. Dalam kondisi seperti itu, kalau misalnya korslet itu jarang sih terjadi kebakaran. Biasanya kalau terjadi korslet sampai dia keluar percikan api, biasanya MCB rumah langsung turun. Jadi kalau menurut pengalaman saya pribadi, menjumper thermal fuse itu aman gitu ya. Terus apa lagi ya? Hidup. Kalau kipas anginnya nggak hidup, itu bukan berarti spoolnya bermasalah. Mungkin ada kabel yang lepas. Bisa aja kabel stekernya itu putus di dalam, atau kadang-kadang solderan di saklar itu yang lepas gitu. Sering loh ada kejadian seperti itu. Jadi waktu kita cek semuanya masih bagus, ternyata solderan di saklar itu lepas. Jelas arus listrik nggak bisa masuk dan dia nggak bisa hidup. Kayak gitu ceritanya. Oke lah ya, gitu aja deh. Kalau untuk teman-teman yang lain, untuk Mas Bayu 354 Jateng atau Vic Vic Neasen 3107 mungkin bakal saya kasih jawabannya besok atau nanti ya, karena sekarang lagi banyak aktivitas.